Oppo Reno 16 ini kameranya udah 200 megapiksel, baterainya 6700 mAh, update Androidnya sampai 5 tahun. Tapi USB-nya masih USB 2.0 di rentang harga 7 jutaan. Nah ini nih yang bikin banyak orang mulai ragu, soalnya spek lain udah kelewatan mewah semua. Tapi ada beberapa bagian yang malah nanggung. Jadi sebelum abang keluarin duit buat HP ini, tonton video ini sampai habis biar uangnya nggak mubazir. Oppo Reno 16 ini mulai kelihatan serius banget buat naik kelas. Desainnya makin premium, baterainya makin brutal, kameranya makin niat. Bahkan update Androidnya cukup panjang. Tapi pertanyaannya sekarang, ini HP beneran worth it di rentang harga 7 jutaan atau cuma kelihatan mewah di atas kertas doang? Di video kali ini, kita bakal ngebahas kelebihan maupun kekurangan daripada Oppo Reno 16 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Yang pertama kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah dari segi desain premium dan juga tipis. Oppo Reno series memang dari dulu jualan desain, dan Oppo Reno 16 ini kelihatan makin premium. Frame metal, bodi kaca, bezel tipis 4 sisi memakai teknologi LiPo, bikin depan HP ini kelihatan mahal banget. Layarnya 6,32 inci, jadi nggak terlalu besar. Dipakai satu tangan masih enak, tapi tetap modern. Dan yang paling penting, ini udah HP dengan sertifikasi IP68 ditambah IP69, artinya bukan cuma tahan cipratan air biasa, tapi udah kelas flagship tahan debu dan juga air serius. Kelebihan yang nomor 2 adalah membawa layar yang bagus banget. Layarnya juga salah satu nilai jual utamanya. Layarnya udah berjenis OLED dengan resolusi 1,5K, ditambah refresh rate mencapai 120Hz. Jadi kebutuhan scrolling, menonton, sampai gaming bakal terasa mulus banget. Karena bezel kiri kanan atas bawahnya tipis rata, pengalaman menonton juga lebih imersif. Tambah dengan fingerprint udah optical di dalam layar, jadi makin clean dan juga modern. Beralih ke kelebihan yang nomor 3, yakni membawa performa kencang dengan media penyimpanan yang ngebut. Oppo sekarang mulai serius juga di bagian performa. Berbekal chipset Dimensity 8500 dengan fabrikasi 4 nanometer dengan clock speed mencapai 3,4 GHz, ini bukan chipset kaleng-kaleng. Dipadu dengan RAM LPDDR5X dengan media penyimpanan UFS 4.1, cepatannya membuka aplikasi dan loading game bakal kencang banget. Bahkan penyimpanannya udah generasi terbaru, jadi buat multitasking, editing ringan, gaming sampai pemakaian bertahun-tahun harusnya masih aman banget. Sementara untuk kelebihan yang nomor 4, yakni berbekal kamera yang super niat. Nah ini dia bagian yang paling menarik. Kamera utamanya sudah 200 megapiksel ditambah dengan fitur OIS. Artinya telefoto 50 megapiksel juga sudah mendukung OIS dan juga kamera ultrawide 50 megapiksel. Bahkan di bagian depan juga ada 50 megapiksel yang bisa merekam video 4K. Jujur ini paket kamera yang niat banget. Biasanya HP kelas mid-high cuma fokus di kamera utama doang. Tapi Oppo Reno 16 kelihatan pengen semua kameranya kepake. Untuk kelebihan yang nomor 5, yakni berbekal baterai monster. Ini yang mulai bikin HP lain ketar-ketir. Baterainya 6700 mAh, padahal bodinya masih kelihatan slim. Karena Oppo menggunakan teknologi silikon karbon baterai, artinya kapasitasnya bisa besar tanpa bikin HP terlalu tebal. Dipakai seharian harusnya gampang banget. Gaming, scrolling, atau perekaman video, sampai menonton video maraton juga bakal awet banget. Dan untuk kelebihan yang terakhir, yakni membawa fitur flagship yang cukup lengkap. Fitur tambahannya juga cukup bagus. Udah mendukung stereo speaker, Trimic, fitur NFC, Ear Blaster, adanya fitur gyro hardware, dan juga vibration X-axis linear motor. Dukungan jaringan Wi-Fi 7 juga sudah tersedia. Dan yang paling menarik, update Androidnya sampai 5 tahun dan juga patch keamanan selama 6 tahun. Ini membuat HP ini tahan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang kecewa. Kekurangan yang pertama yakni dukungan USB Type-C-nya masih USB 2.0. Padahal ini adalah HP rentang harga 7 jutaan. Ini bakal terasa kalau abang sering pindahin file atau pengen output displaynya yang lebih modern. Karena kompetitor di rentang harga segini beberapa udah mulai naik kelas. Kekurangan yang nomor 2 yakni belum terlihat fokus ke gaming. Meskipun membawa chipset yang kencang,
Oppo Reno 16 ini tetap terasa lebih fokus ke lifestyle dan juga kamera. Jadi buat para gamer hardcore yang cari performa, mungkin bakal lebih tertarik ke seri gaming lain. Karena Oppo Reno biasanya lebih ngejar balance dan juga desain. Dan untuk kekurangan yang terakhir, yakni harganya berpotensi bikin berpikir. Harga awalnya sekitar 7,3 jutaan kalau dikonversi dari pasar Cina. Nah, di harga segini persaingannya udah mulai ganas banget. Orang mulai bandingin ke HP flagship killer lain yang speknya jauh lebih sadis. Jadi Oppo harus pintar memberikan nilai plus lewat kamera, desain, dan juga pengalaman penggunaan. Kalau enggak, bakal susah lawan kompetitor lain yang lebih agresif. Jadi menurut kalian gimana? Kalau spek secara keseluruhan, Oppo Reno 16 ini memang kelihatan makin matang. Desainnya premium, baterainya besar, kameranya niat, dan juga update-nya cukup panjang. Tapi kekurangannya jelas pada USB 2.0 dan harga yang kemungkinan dibanderol lumayan tinggi tetap wajib kalian pertimbangkan. Kalau menurut abang, apakah HP ini worth it atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.